silakan dibuka dan perlihatkan ke kami. Pasangan tunggal calon Bupati Wakil Bupati Maros, Haidir Syam Muetaziem Masyur mengantongi nomor urut 2 pada Pilkada 2024. Pengundian nomor urut Cakada Maros ini dilakukan di halaman kantor KPU Maros, Senin, 23 September 2024. Pengundian nomor urut ini dihadiri puluhan simpatisan, tim pemenangan dan perwakilan partai pengusung Haidir Muetaziem. Calon Bupati Maros, Haidir Syam mengatakan nomor 2 yang didapatkan pada pengundian ini memiliki filosofi tersendiri bagi dirinya. Nomor 2 sama dengan Pilkada 2020 lalu, dan menang, maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diulang kembali kemenangannya pada Pilkada 2024, diujarnya saat ditemui usai pengundian nomor urut. Selanjutnya, pihaknya akan mulai melakukan kampanye 25 September mendatang. Kampanye akan menyasar masyarakat 14 kabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain kampanye juga akan dilakukan peresmian posko pemenangan di Batangase, Maros. Masa kampanye akan kami isi dengan melakukan kunjungan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan visi misi dan agenda kerja yang akan kita lakukan jika diberi amanah menjadi bupati dan wakil bupati, katanya. Meski melawan pihak kosong, pihaknya memasang target yang cukup tinggi, yakni 80% suara di Pilkada 2024 ini. Kota kosong tidak hanya terjadi kali ini saja, meski ada yang menang kota kosong tapi ada juga yang kalah dan dimenangkan oleh calon kepala daerah, diujarnya. Ketua PMI Maros ini pun mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak pilih pada 27 November mendatang dan menghindari untuk mencoblos kota kosong. Masa kita mau mencoblos yang tidak ada gambarnya? Mari kita coblos yang ada gambarnya, yang ada fotonya yang insya Allah menjadi CSTA. Semua, diimbuhnya. Sementara itu, Ketua KPU Maros, Jumaidi menuturkan pelaksanaan kampanye bakal berlangsung 25 September hingga 23 November 2024. Sembari menunggu pelaksanaan kampanye selesai, KPU akan menyiapkan logistik dan menuntaskan DPT. Saat ini sudah ada beberapa logistik yang sudah diterima yakni tinta dan segel, diterangnya. Ia mengatakan saat ini pihaknya akan menyusun terkait titik-titik yang bisa dijadikan lokasi kampanye serta ketentuan pemasangan APK. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kami jelaskan filosofinya nomor 2 ini. Memang nomor 2 ini selalu menjadi bayang-bayang di saya, bahwa insya Allah nomor 2 kami dapat. Alhamdulillah hari ini terwujud bahwa nomor urut 2 yang kami dapatkan. Tadi dibahasakan nomor 2 ini waktu pilkada lalu. Ya, ini nomor 2 kemenangan kami dan mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, insyaallah mudah-mudahan diulang kembali kemenangannya pada pilkada ini. Dan nomor 2 ini identik sekali dengan saya ya, karena saya lahir tanggal 2 bulan 2. Nah, jadi memang nomor 2 ini menjadi nomor kebetulan. Kalau Pak Demus nanti ditanya nomor 2 juga punya filosofi tersendiri buat dia. Ya itu. Pak, target suaranya Pak? Insya Allah kita sudah menargetkan bahwa mudah-mudahan kita bisa peroleh kemenangan dengan pertolongan Allah, insya Allah di atas 80% lah mudah-mudahan, dan ini menjadi target utama kami. Dan masa kampanye ini kami akan isi dengan melakukan kunjungan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat untuk menyampaikan visi misi dan agenda-agenda kerja yang insya Allah kita akan lakukan ketika kita diberi amanah menjadi bupati dan wakil bupati. Kampanye pertama. Ya. Kampanye pertama. Di tanggal 25 kita akan meresmikan posko pemenangan di Batangase, yang insya Allah itu letak posko yang utamanya akan lebih banyak saya bersama Pak Wakil yang akan lebih banyak berposko di tempat itu kalau kami saling bergantian kampanye di lapangan di Batangase. Pak, di tengah isu banyaknya yang mau kota kosong ini gimana Pak? Ya, itu adalah pilihan masyarakat. Ini adalah fenomena demokrasi yang harus kita ya jalankan atau kita jalani. Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau fenomena kota kosong ini kan bukan hanya terjadi hari ini. Ya mungkin ada yang dulu pernah terjadi kemenangan kota kosong, tapi banyak ternyata fenomena kota kosong juga tetap tidak menang atau yang dimenangkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati. Semuanya dikembalikan kepada masyarakat. Insya Allah kami berdua akan terus memaparkan
bagaimana agenda-agenda kerja kami ketika kami diberikan amanah oleh masyarakat. Pak, strategi menggenjot popularitas Pak Wakil sendiri gimana? Ya, kalau saya ini juga ya sekali lagi petunjuk dari Allah. Saya memilih Pandi Mutasim ini bukan hal yang mudah, tetapi penuh tantangan dan gelombang. Diberikan ini, Pandi Mutasim ini sudah 25 tahun mengabdi sebagai ASN di Kabupaten Maros, dan saya yakin dan percaya dengan pengabdian 25 tahun Pak Pandi Mutasim sudah memberikan juga sumbangsi yang besar terhadap Kabupaten Maros. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kami berdua ini adalah bukan yang baru saja berada di Maros, saya sampaikan, saya alhamdulillah ini di acara Kementerian Agama, saya sampaikan saya ini alumni TK Raudatul Atfal Kementerian Agama Kabupaten Maros. Jadi mulai TK, SD, SMP, SMA, dan seluruh ya hidup saya, dua bapak ibu saya semuanya mengabdi Kabupaten Maros. Begitu juga Wakil Bupati, alhamdulillah beliau mengabdi 25 tahun di Kabupaten Maros, dapat istri orang di sini. Ya, ini semuanya kita sudah memberikan pengabdian kepada Maros. Terima kasih. Pak, strategi khusus untuk menang dari kota kosong gimana Pak? Ya, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.